Semua perjuangan dewasa, namun budaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada Bapak Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Demondo Asosiasi. Selamat datang kepada Bapak Kasubag Kesbangpol Jakarta Selatan. Selamat datang kepada para narasumber. Alhamdulillah sudah hadir 3 narasumber kita. Selamat datang kepada BNNK Jakarta Selatan dan diwakili. Dan selamat datang kepada seluruh adik-adik perwakilan dari SMA, SMU Jakarta Selatan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, kita mulai. Pembukaan sudah kita sama-sama dengarkan, kemudian kita lanjutkan lagu Indonesia Raya. Pembacaan teks Pancasila, kita lanjutkan dengan doa, kemudian laporan pelaksanaan acara hari ini, sambutan dari Bapak Sekretaris Kota, kemudian simbolis, maaf ini simbolis nanti setelah doa, karena ada simbolis penyerahan bendera. Berikutnya sama-sama kita dengarkan laporan pelaksanaan oleh Kasubag Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kemudian yang kami hormati Komandan Kodim Jakarta Selatan yang diwakili oleh Kapten Anak Agung Alit Busiantoro. Nah, nanti nih Komandan cerita nih, ada nama Balinya, ada nama Jawanya. Kemudian narasumber kedua, ini senior saya, mentor saya, Bapak Asik Nur Hilmani, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian yang ketiga, Dr. Asep Kusnadi, sehat-sehat Komandan. Yang kami hormati para siswa dari SMK, SMA, kemudian juga dari jajaran MAN yang hadir offline, kemudian juga yang hadir bergabung secara online lain. Saya laporkan kepada Bapak Sekretaris Kota terkait dengan arahan pimpinan bagaimana menggelorakan kesadaran untuk melaksanakan Gempar, gerakan masyarakat peduli APAR, ulangi, gerakan masyarakat punya APAR. Insya Allah hari Jumat besok kami diundang oleh Dinas Gulkarmat dan beberapa unit terkait, termasuk para asisten di wilayah kota lain untuk membahas rancangan terkait mungkin instruksi Sekda atau Pergub atau Kepgub. Jadi ini yang mendorong kami kejadian kemarin waktu kita di Mampang. Jadi ada satu kegiatan atau kejadian kebakaran yang meninggal sampai banyak banget. Makanya kami bersama-sama dengan forum-forum kami, MKDM, FPK, FKUB, termasuk Purna Paskibra Indonesia, menggerakkan kita mulai dari sekarang. Jadi kalau urusan kebakaran jangan minta tolong sama pemerintah, ya. Dalam berbagai kesempatan kita sampaikan kalau pemerintah sih udahlah cukup masalah pendidikan, transportasi, kesehatan. Tapi kalau untuk terkait dengan APAR, keamanan diri dan lingkungan termasuk keluarga, kita akan mulai dari diri kita. Nah ini terima kasih juga buat pimpinan untuk membackup bagaimana ini menjadi gerakan se-DKI Jakarta. Nah harapan kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang pasti kita semua akan menyimak materi dari narasumber dan kita akan berdiskusi dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik apa-apa yang akan disampaikan nanti. Demikian yang bisa sampaikan. Mohon izin Bapak Sekretaris Kota bisa membuka sekaligus memberikan pengarahan pada kegiatan pagi hari ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Ali Murtado, SOS MSI. Silakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang terhormat. Ini komandan saya, Pak Dirhamul Nugraha, ya. Jadi Hadir bersama kita juga, alhamdulillah, para narasumber. Ini ada Kapten Amat Agung Arif Yustiantoro. Wah, ini Bali ya, luar biasa. Wadan Ramil Pasar Minggu, ya, luar biasa, Pak. Ini kalau cerita narsum tentara jangan diragukan, alhamdulillah, luar biasa, Mas. Ya. Kemudian, ini Bapak Dr. Andes M. Asyik Nur Helman, MSI, luar biasa. Ya, pemerhati sosial, lama berkiprah di Kesbang juga ya. Asik. Kemudian hadir, nah ini peneliti nih, akademisi nih, ya, Bapak Dr. Andes Asep Kusnadi, ya, MPD, dosen di STIT Insida. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian hadir bersama saya teman-teman dari Kesbang, dari BNK, Pak Kompes lagi pergi haji ya Pak. Ya. Saya panggilnya Pak Kompes, Pak Ketua BNK. Yang hadir juga teman-teman adik-adik yang dari siswa. Ini pasti Jakarta Selatan semua ya. Siap. Pasti Jakarta Selatan semua nih ya. Terima kasih adik-adik semua yang hadir pada acara peningkatan pemahaman ideologi bangsa dalam rangka membangun karakter anak bangsa yang berjiwa Pancasila tahun 2024. Tentu Bapak Ibu yang saya hormati, saya dapat tugas dari Pak Wakil tadi jam 6.30. Sebetulnya Pak Wakil Wali Kota yang hadir, tapi beliau menugaskan saya karena ada kegiatan yang berbarengan juga ya. Dan pada hari ini kalau Pak Walinya sedang ibadah haji, kita doakan Pak Mabrur hajinya sehat, melancarkan ibadahnya di sana. Ya, baik. Bercerita tentang ini ada banyak variabel. Yang pertama tentang ideologi, ya itu sebuah variabel juga yang ideologi bangsa. Kemudian ada variabel karakter, ya kan? Kemudian ada variabel anak bangsa dan variabel jiwa Pancasila ini banyak sekali. Empat variabel mau dijadikan satu menjadi sebuah kekuatan. Ya, ini nanti tugasnya Pak narasumber, Pak dosen, ya, dan para pemerhati termasuk Pak TNI. Ini bukan tugas yang mudah, ya, bukan perkara yang mudah. Ya. Tapi yang saya salut itu adalah kakek-kakek kita dulu yang mikirin ini, ya. Saya hanya selalu berpikir seperti itu ya. Bagaimana Pancasila lahir menjadi sebuah landasan hidup, landasan bernegara buat kita, itu ide yang brilian loh. Ya, dengan kondisi pada saat itu prosesnya kan kalau nggak salah hampir 2 tahun untuk Pancasila terbentuk ya kan, sampai di tahun 45 sampai BPU PKI menetapkan menjadi sebuah landasan buat kita. Saya hanya bilang orang dulu di tengah tekanan yang mampu memikirkan konsep bernegara, ya, kemudian punya landasan hidup untuk sekarang dari berapa tahun? 50, 76 ya, 76 tahun. Ini satu yang luar biasa, ya, satu luar biasa. Perjalanannya panjang, ya, bikinnya cepat, ya. Bikin Pancasila ini nggak lama banget, cepat. Tapi manfaatnya bisa kita rasakan sampai dengan saat ini. Sudah Indonesia merdeka tahun berapa tahun? Itu kemerdekaan yang keberapa besok? 9 tahun. Coba bayangkan, ya. Dengan ujian juga yang bertubi-tubi. Ini ujian Pancasila ya, perjalanan Pancasila itu ujiannya banyak. Berarti peristiwa Madiun, peristiwa di Jakarta, belum peristiwa lain yang ada di peristiwa yang berada di daerah lain. Kita pernah dengar tentang Republik Maluku Selatan, kita pernah mendengar Pak Muzakar, kita pernah mendengar BITI dan sebagainya. Itu adalah ujian-ujian yang dijalani bangsa ini ya
dengan perisainya Pancasila. Pakai kabel. Coba bayangkan. Dibikin sebentar, perjalanannya panjang, dihantam badai berdiri, tapi nggak goyah. Itu hebatnya. Makanya disebutlah Pancasila Sakti. Ya, mohon dibantu juga sama. Kita ini tadi bilang generasi expired, Pak. Sebentar lagi kelar. Iya kan? Generasi expired. Sebentar lagi selesai. Maka tugasnya akan bimbang sama adik-adik semua yang ada di hadapan saya, termasuk yang ada di daring sana, di Zoom sana. Ya, tugas kita lah ya yang memberikan bekal kepada adik-adik untuk menikmati. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dirham yang sebagai Kasubag Kesbang Jakarta Selatan yang sudah memberi ruang ya dan tempat kepada adik-adik. Pak, ini jangan pernah putus menganggarkan ini, Pak. Benar-benar ya anak muda ini yang jagain. Kita udah telat, Pak. Bentar lagi expire kita semuanya. Kita titip kepada mereka. Kalau enggak dibekalin, waspada juga kita. Ya, kita was-was. Ya. Itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka peningkatan pemahaman ideologi bangsa dalam rangka membangun karakter anak bangsa yang berjiwa Pancasila. Semoga bermanfaat kegiatan pada hari ini dan tentu atas nama pemerintah kota saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan. Terima kasih. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mulai dengan paparan kita yang pertama hari ini adalah dari Bapak Kapten Anak Agung Arif Kiansoe ya. Wadandim Pasar Minggu. Tema yang diberikan hari ini adalah pembumian nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Begitu juga dengan negara kita, ada 4 konsensus dasar atau 4 pilar atau 4 dasar ini. Yang pertama itu adalah Pancasila. Mulai dari sila-silanya yang pertama sampai dengan sila keadilan sosial. Kedudukan Pancasila tersebut, Pancasila kedudukannya ada mulai sebagai dasar negara, kemudian ini nggak kelihatan Bu ya, Pak. Sebagai ideologi, sebagai pandangan hidup. Jadi kalau adik-adik mungkin dasar negara kita Pancasila, dasar negara kita ideologi kita Pancasila. Jadi kalau hanya sekedar kita ngomong, seperti kita ucapkan, seperti kita hanya sebagai kita belajar teorinya, mungkin nggak jadi kalau kita hanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, tidak bisa kita jabarkan, nah ini bullshit atau omong kosong ya, tidak ada tujuannya, tidak ada hasilnya. Jadi kedudukan Pancasila di negara kita ini dari 3 ini sebagai dasar, sebagai filsafat atau sebagai pandangan hidup. Ya, mulai sila-sila atau butir-butir dari penjabaran daripada Pancasila, dari sila pertama yang bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan, takwaan kepada Tuhan. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan. Nah, ini sesuai dengan pasal 29. Ya. Kemudian yang lanjut Bu. Kemudian kemanusiaan yang adil beradab. Sila kedua. Kemudian persatuan Indonesia, nasionalisme. Kemudian kerakyatan, bermusyawarah. Jadi segala sesuatu kita itu musyawarah untuk mencapai mufakat, musyawarah. Kemudian keadilan sosial dari 55 butir-butirnya ini juga sudah banyak sudah kita terapkan ya, bagaimana kita bersosialisasi untuk keadilan untuk rakyat ya, contoh
Ada yang bisa baca itu? Baca yang keras ini. Ya ini kata-kata ini. Ah, baca. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berjanji, aku mengabdi dan berbakti kepada negeriku tercinta Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Amin. Yang ini. Terima kasih pahlawanku, kami siap melanjutkan perjuanganmu. Nah, tepuk tangan. Nah, jadi kita siap, adik-adik ini siap, ya, melanjutkan perjuangan pahlawan-pahlawan atau bapak-bapak yang di depan ini yang sudah senior, sudah mempunyai wawasan yang luas, mempunyai dedikasi untuk Indonesia. Ya. Nah, di tangan kalian lah ini, ya, kalian sudah berjanji, ya, kemudian akan meneruskan perjuangan cita-cita bangsa Indonesia. Bapak ucapkan terima kasih, Bapak juga bisa berdiri di sini, bisa bertemu dengan adik-adik sekalian, atau mungkin nilai waktu. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Putra Firdaus, bisa dipanggil Faiz. Saya dari SMA Negeri 28 Jakarta. Saya punya pertanyaan mengenai paparan yang tadi diberikan oleh Bapak, perihal separatisme, Pak. Seperti yang kita tahu, separatisme itu kan uh, jelas-jelas menentang konsep negara kesatuan Republik Indonesia, di mana jika misalkan ada wilayah dari Indonesia yang ingin memisahkan diri, itu artinya wilayah itu sudah menentang NKRI. Nah, namun seperti yang kita alami sendiri, seperti kasusnya pada di Aceh, yaitu di Aceh itu kan ada gerakan Aceh Merdeka, dan tentunya itu sudah bisa kita atasi bersama-sama, dan sekarang Aceh tetap menjadi wilayah dari NKRI. Nah, di sini yang ingin saya ketahui itu bagaimana prosesnya, Pak? Bagaimana sikap kita, terutama sikap pemerintah, mengenai kasus separatisme ini? Di mana kan tentunya kalau wilayah yang separatis itu ada kelompok-kelompok yang tentunya merupakan musuh negara yang harus diatasi. Namun bagaimana dengan masyarakat dan warga wilayah itu, Pak? Apakah setelah mereka uh, setelah di wilayah mereka itu ada kelompok separatis tersebut, apakah mereka juga termasuk musuh? Yang mana yang musuh, yang bukan? Dan bagaimana cara mungkin istilahnya mengembalikan masyarakat-masyarakat yang berada di wilayah separat sini kembali ke jalan NKRI? Begitu Bapak pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, ini dari Adik Faiz ya, tentang separatisme yang mungkin pernah kejadian di Aceh. Nah, jadi adik sekalian, jadi seperti Bapak bilang tadi pada saat di Aceh, jadi kita itu mengedepankan, walaupun bagaimana tentang separatisme itu, mereka itu juga kan saudara-saudara kita, bangsa Indonesia juga. Nah, di situ kita menggunakan operasi, tidak hanya operasi tempur, tetapi operasi teritorial. Nah, jadi operasi teritorial seperti ya saat ini mungkin ada Babinsa, ya, ada Koramil-Koramil. Nah, itulah di situ. Jadi tidak semerta-merta hanya operasi tempur. Jadi kalau untuk penanganan pada saat di Aceh itu, jadi tidak, jadi di sana itu adik-adik bisa dibedakan, ya, antara GAM ataupun penduduk setempat. Jadi kalau mereka itu yang GAM-GAM itu dia tidak akan menempati suatu kampung itu lama, ya, tidak akan menempati suatu kampung itu lama, yang pernah kita alami demikian. Jadi bahkan penduduk setempat tersebut, ya, penduduk wilayah tersebut juga mereka kan tidak mengenal, tidak mengenal. Jadi disitulah mungkin, nah, dengan kedekatan kita, dengan sikap teritorial kita, nah, mereka itu akan memberitahu, Pak. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Asyik.
Nurhimani, MSI. Bapak pemerhati sosial, Pak ya. Jadi saya sebut. Silakan, Pak. Baik, terima kasih moderator. Teman-teman, semangat pagi. Luar biasa. Kita tahu bersama tadi sudah jelaskan sangat gamblang gitu kan, kalau kita bicara Pancasila ya, Pancasila itu merupakan satu kesatuan, silanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena antara sila 1, 2, 3, dan 4 itu saling terkait ya. Kalau boleh saya ibaratkan dengan bangunan sebuah sistem ya kan, sila yang utama itu ketuhanan yang maha esa, itu sila utama, itu sebagai inputnya, kemudian diproses oleh sila kedua, 3, dan 4. Oke, apalkan sila itu apalkan tadi kan udah sangat jelas tuh ya. Sila pertama ketuhanan yang maha esa itu sebagai input utamanya, diproses sila 2, 3, dan 4. Goalnya, outputnya adalah sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi sila pertama itu sebagai landasan seluruh sila yang ada. Kemudian sila yang kedua itu landasan untuk berbangsa, dan sila yang ketiga adalah landasan untuk bernegara. Sila yang keempat adalah pedoman bernegara, dan sila kelima adalah tujuan bernegara. Jadi ada yang banyak nih biar nanti seru diskusinya itu kan, karena masih ada Pak Dr. Asep gitu kan. Jadi anak-anak sekalian yang saya banggakan ya. Terus bagaimana kita menyikapi ini semua ya? Tantangan utama yang dihadapi terhadap lunturnya nilai Pancasila yaitu arus globalisasi dan pengaruh budaya asing, radikalisme dan ekstremisme, serta disinformasi ya, dan media sosial. Teman-teman yang saya banggakan ya, kalian calon pemimpin masa depan ya. Inilah perlu penguatan kehidupan berbangsa depan bernegara Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang mencerminkan jati diri, karakter, dan cita-cita bangsa. Ya. Kenapa? Ini luar biasa panitia memberikan materi begini. Ini adalah salah satu upaya untuk apa? Memelihara persatuan dan kesatuan. Karena dengan adanya keberadaan di Indonesia, sekali lagi, Pancasila berperan sebagai alat perekat untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat. Ya, oleh sebab itu penguatan nilai-nilai Pancasila dapat membantu mengurangi potensi konflik dan perpecahan. Tentunya apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita harus tetap mengedepankan gotong royong. Inti saya Pancasila itu gotong royong, ya. Dan apa namanya, sekali lagi, rasa kebangsaan harus tetap ditumbuh kembangkan. Karena kita Pancasila, begitu lagi. Ya. Selain itu, kami bertujuan untuk menghasilkan generasi yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas dan berdaya saing tinggi, serta memiliki kecintaan terhadap tanah air dan kemanusiaan. Yang keempat, indikator keempat, profil pada masyarakat adalah mandiri. Mandiri ya, berarti apa? Pelajar Indonesia mampu bertanggung jawab atas suatu proses dan hasil yang diperolehnya. Ya. Al ilmu nurun, ilmu cahaya. Sama orang Jawa, ilmu nurun, nontek, jangan. Oke. Kemudian profil program Pancasila, ya, setidaknya indikator tertentu adalah mampu menganalisis informasi dengan lebih kritis untuk memperoleh gagasan dan membantu dalam pengambilan keputusan. Indikator terakhir adalah ini sangat diperlukan ya oleh adik semua. Kita harus kreatif gitu kan. Kenapa? Karena kita harus mampu membuat dan menghasilkan suatu karya yang orisinal dan berbagai hal yang umum. Saya kira itu saja ya dari saya, gitu kan. Karena terlalu banyak nanti boring gitu kan. Lebih baik coba nanti kita bisa explore gitu kan. Izin perkenalkan diri Pak, perkenalkan nama saya Raisya Safa Karisa, bisa dipanggil Safa. Saya dari SMA 30 Jakarta, izin bertanya, bagaimana cara membangkitkan jiwa nasionalisme para generasi Z di masa dengan teknologi yang sudah modern ini? Terima kasih Pak. Terima kasih. Luar biasa, pertanyaan sangat cerdas. Apa ya?
panggilannya ya? Sapa. Oh, sapa. Luar biasa, kita sapa terus sih Pak. Gitu kan. Adenda, ya, anakku yang saya banggakan, untuk membangkitkan cinta pada tanah air, jiwa nasionalisme di era digitalisasi ini, sekali lagi ya, Ade bisa bikin konten ya yang memuat tentang kehidupan masyarakat Indonesia yang sungguh sangat luar biasa. Bisa juga diangkat dari seni dan budayanya, kan gitu kan? Kita tidak boleh luntur. Kita jangan kebalik sekarang, ya. Muncul teknologi informasi hanya senang dengan musik K-pop, gitu kan? Tapi lupa, gitu kan? Ya, dengan khasanah budaya bangsa Indonesia. Lagu-lagu. Kenapa tadi saya sengaja di awal minta lagu untuk penyanyi itu? Setidaknya itu akan membangkitkan spirit semangat. Setuju nggak? Ya, cinta tanah air. Coba kita lagu Garuda Pancasila. Ya kan? Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Gak ada kata mundur tuh. Ya kan? Ya kan? Kita harus bangga ya punya lambang Garuda. Makanya Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Bupati, Lurah, Camat, itu ada simbol Garudanya di dadanya. Itu bukan untuk gagah-gagahan. Tapi itu adalah apa? Itu adalah simbol alat pemersatu bangsa. Tampilan tadi yang ada dimiliki ya untuk coba ya menuangkan ke sebuah konten-konten yang membangkitkan semangat ya. Jangan untuk memecah belah. Setuju nggak? Tadi kan kata kuncinya sekali lagi setiap diri manusia itu ya 3 kunci kesuksesan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi. Knowledge, ilmu pengetahuan, ya kan? Yang kedua adalah skill, yang ketiga attitude. Ya. Bagi yang muslim silakan dibuka lagi di surat An-Nahl. Dan tatkala Allah Tuhan kita mengeluarkan kamu dari perut rahim ibumu, sesungguhnya kamu tidak tahu menau sama sekali. Benar tak? Pernah ada yang ingat nggak waktu bilang sama ibunya? Orang Indonesia paling banter bilangnya oh gitu kan. Benar nggak? Padahal itu aslinya adalah dari bahasa Arab. Aina. Bertanya, di mana saya? Gitu kan? Terlahir di bumi Indonesia. Kita patut bersujud. Tuhan ciptakan pertama yang berfungsi apa? Pendengaran. Yang kedua apa? Penglihatan. Yang ketiga apa? Hati. Ya, makanya itu oleh para ilmuwan dikembangkan konsep ini ya menjadi apa namanya pendekatan KSA, knowledge, skill, and attitude. Itu kira-kira Denda, sampai ya. Tetap semangat. Kita lanjutkan pada paparan pada narasumber Bapak Dr. Andes Asep Kusnadi MPJ. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin Pak Asik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semuanya. Siang. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Pertama Indonesia, kedua Pancasila, ketiga bela negara ya. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Pancasila. Siapa kita? Bela. Terima kasih. Ya, ya, adik-adik, saya akan mulai dari ideologi, ya, ideologi, ya. Nah, karena tadi sudah disampaikan oleh 2 pemateri, saya coba untuk membuat semacam pretest dulu deh, ya. Apa sih yang dimaksud dengan ideologi? Pertanyaan pertama. Yang kedua, pentingkah kita berideologi? Nah, 2 pertanyaan saja. Silakan angkat tangan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dijia Hafiz, Pak. Dari Universitas Paskibraka juga dari 2022. Ideologi itu merupakan suatu berasal dari kata idea, itu berasal dari kata gagasan, yang artinya landasan, dan di mana ideologi merupakan dasar dari suatu bentuk sebuah negara. Kalau kami menganggapnya ideologi adalah sebuah dasar dari suatu negara
di mana itu menjadi sebuah dasar dari berjalannya proses sebuah negara seperti itu. Pentingkah atau enggaknya itu ideologi? Menurut saya sangat penting di dalam sebuah negara karena itu menjadi dasar sumber dari segala sumber untuk melaksanakan tatanan dari negara itu sendiri. Contohnya adalah sebagai ideologi Pancasila sebagai ideologi negara, di mana Pancasila merupakan sumber segala hukum, di mana produk-produk hukum, segala peraturan, aktivitas masyarakat dan lain sebagainya berasal dari ideologi Pancasila itu sendiri yang mengatur di dalamnya. Demikian Pak. Pertanyaan satu lagi, bagaimana Pancasila yang harus kita implementasikan ke depannya, terutama bagi generasi Z? Baik, terima kasih Pak. Untuk jawabannya dari saya, Pancasila memang itu merupakan dasar sebagai warga negara dan di kalangan adik-adik ini semua, termasuk di kalangan saya, mungkin sudah diterapkan di pelajaran, bahkan sejak kita dari TK pun sudah diimplementasikan. Dan kedepannya bagaimana kita untuk merawatnya, bagaimana kita untuk menjaganya, itu menjadi tantangan yang paling berat Pak, menurut saya. Karena kalau kita menerapkan mungkin sekali dua kali itu bisa, tetapi untuk menjaga atau untuk kita konsisten dalam menjalankan itu sendiri, itu yang sangat sulit. Di era teknologi yang sangat berkembang pesat ini, tantangannya kita mulai dari teknologi, Pak. Kita mulai dari kegiatan-kegiatan seperti ini, kemudian jiwa-jiwa semangat ada di yang salah satunya ikut kegiatan paskibraka itu yang bisa menumbuhkan rasa-rasa jiwa nasionalisme seperti itu. Ya, selesai materi saya. Hanya beberapa menit saja sudah dijawab tuh. Ya. Baik, ya terima kasih ya kepada kakak senior. Ya, nanti ada ideologi berasal dari sebuah kata ide dan logos. Ya, ide berarti cita-cita ya, logos berarti ilmu ya, ya seperti itu. Jadi bagaimana dengan Pancasila yang menjadi sebuah ideologi ya, dan ini adalah merupakan cita-cita besar. Tadi sudah dijelaskan lah apa itu ideologi dan pentingnya ideologi. Nah, kemudian yang kedua, mohon maaf ingat loh. Pasti adik tahu semua film ini ya. Dari lima orang ya. Dari 5 orang ini, orang apa? Oh, ada satu boneka nih, ya kucing nih ya. Ya. Dari film kartun Doraemon ini sama nggak karakternya? Beda. Siapa yang bisa jelaskan? Karakter ini siapa namanya nih? Yang paling gede. Si Giant. Nah, Giant. Ini saya suka. Saya suka apa namanya? Saya suka. Ini siapa nih? Siapa nih? Ini siapa nih? Suneo. Kalau ini Nobita. Kalau ini tahu kan? Nah, Bapak tanya, nah, sebelum melanjutkan, ya, apa sih yang dimaksud dengan karakter? Pentingkah karakter, ya, dalam kita berkehidupan? Kalau penting, kenapa? Ayo, masih ada satu ribet lagi. Ya. Apa itu karakter? Ya, sini depan. Siapa namanya? Ya, Dwi. Ya. Nah, perkenalkan, nama saya Samuel Rakaboku sudah Guguk dari SMA Plese Gonzaga. Izin menjawab, tadi Bapak menanyakan tentang apa itu karakter. Dari sudut pandang saya sendiri, karakter merupakan salah satu sifat atau watak yang seseorang miliki sebagai panduan beliau dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu mengenai penting atau tidaknya karakter, menurut saya karakter merupakan salah satu hal yang penting. Karena kalau tadi kita ingat di kutipan tadi, jika kita kehilangan karakter, artinya kita sudah kehilangan semuanya.
Maka dari itu karakter sebagai pedoman hidup diri kita sendiri, atau dalam tema ini Pancasila sebagai karakter atau the way of life dari Indonesia, itu sangatlah penting dan esensial untuk kita jaga selamanya. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, mau lagi? Ya, oke. Ya, baik ya. Karakter tadi sudah selesai juga tuh apa itu karakter, sudah dijelaskan juga. Ya, oke. Ya. Next. Ya. Nah, saya hanya coba tambahkan saja ya dari tadi yang sudah disampaikan oleh Ade ya. Jadi karakter itu tidak bedanya adalah sebuah perilaku ya. Namun perilaku yang dimaksud di sini adalah perilaku yang tentunya dilandasi oleh sebuah nilai ya. Nilai apa? Nilai yang didasarkan kepada norma agama. Nah, ini yang paling penting ya. Saya masuk ke sini saja. Nah, apa yang kita sampaikan, apa yang kita gambarkan dan kita lakukan hari ini dan sampai kita apa namanya nyawa kita ya, nyawa kita kemudian nanti akhir hayat maksudnya ya, minal mahdi ila lahdi, mulai dari lahir sampai dikubur ya yang lahat. Nah, ini ya di dalam tujuan pendidikan nasional ini dijelaskan ya. Nah, salah satunya adalah berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Nih, inti pendidikan kita, pendidikan moral kita, pendidikan Pancasila di sini nih. Iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi benar tuh, ya, bahwa attitude itu adalah nomor wahid, nomor pertama yang harus dibangun. Attitude dulu, ya, jangan ilmu dulu. Attitude, ilmu, skill. Ah, itu. Lanjut. Nah, siapa ini? Nah, kenal nggak ini siapa kira-kira? Kakek saya ini siapa ya? Ki Hajar Dewantara apa Dewantara? Nah, kalau Jawa Barat ngakunya Dewantara. Kalau di Jawa Dewantara. Apa yang paling terkenal? Hanya terkait dengan visi pendidikan dia. Ingarso Tulodo. Apa artinya? Ing Madya Mangun Arso. Terus Tutwuri Handa Yani. Nah, Tutwuri Handa Yani. Jadi ini adalah Ki Hajar Dewantara yang pemikirannya hingga hari ini ya itu masih aktual, ya masih sangat representatif, dan ternyata pemikiran beliau ini ya banyak digunakan atau dipraktekkan justru bukan di kita, di negara-negara luar. Seperti misalnya apa Jepang, ya, Jepang, Korea, kalau dalam pendidikan disiplin. Nah, next ya, masih ada itu. Nah ini ya, ini konfigurasi nilai, ya, konfigurasi nilai sosial, kultural, psikologis. Ya, di sini ada olah pikir, ada olah hati, ada olahraga, ada olah rasa karsa. Pentingnya apa saja yang ada di dalam olah pikir? Nah, olah pikir itu yang terkait tentang masalah tadi intelektual kita. Di sini perlu yang namanya meningkatkan kecerdasan, ya, kritis, kreatif, inovatif, ya, dan sebagainya. Supaya cara berpikir kita itu terbuka, tidak eksklusif. Tapi kita harus menjadi orang yang inklusif. Oleh karena itu Pancasila mengajarkan kita nilai-nilai inklusif, bukan eksklusif, ya, bukan eksklusif, gitu itu, ya. Nah, kemudian olah hati, beriman, bertakwa, jujur, adil, tanggung jawab, memiliki empati,
Empati itu bukan hanya untuk kepada manusia, hewan pun, kucing itu perlu kita berikan empati, ya. Mentang-mentang itu kucing garong, ya udah kita lindas aja nggak boleh. Nah, semua yang bernyawa di dunia itu punya hak untuk hidup, termasuk apa namanya, pohon dan sebagainya, ya. Nah, olahraga ini perlu sehat, ya. Nih, kemudian olah rasa. Nah, ini sedikit lagi, ya, nggak apa-apa, azan. Ramah, saling menghargai, toleran, peduli dan sebagainya. Nanti kita bisa pelajari. Panjang, ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Zakia Talita Fitriani ingin bertanya tentang pendidikan komprehensif. Itu kan untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, kekuatan batin, dan juga karakter. Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan sikap budi pekerti tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, izin berdiri, ya. Jadi bagaimana menumbuhkan budi pekerti sikap karakter, ya. Tentu untuk menumbuhkan hal ini tidak instan, ya. Perlu proses, ya. Jadi untuk menumbuhkan, jadi kita memang harus banyak belajar, ya. Belajar dari pengalaman kita, belajar dari di luar kita, ya. Yang itu yang kemudian akan menjadi sebuah cerminan dan itu bisa dilakukan oleh diri kita. Itu yang pertama, ya. Nah, karakter ini, ya, memang tidak, kalau kita bisa memiliki apa contohnya, misalnya karakter kita misalnya hidupnya jorok, itu karakter, ya. Ya. Jangan itulah contohnya. Ya, misalnya terlambat. Nah, terlambat masuk sekolah, sering terlambat masuk sekolah, ya. Sering, bukan sekali. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali dimaklumi itu, ya. Tapi kalau sudah beberapa kali sering terlambat, itu menjadi sebuah karakter, kebiasaan, ya. Nah, proses bagaimana dia untuk menjadi orang yang senantiasa tepat waktu itu tidak gampang, ya. Perlu latihan, ya. Latihan itu bukan sekali 2 kali, ya. Untuk menjadi sebuah pembiasaan itu memang harus dilatih dan berat, ya. Bangun subuh aja, bangun subuh perlu dilatih nggak? Perlu, ya. Siapa yang jam 3 tadi, ya, yang biasa jam 3 itu sudah bangun, itu siapa di antara adik-adik? Ah, berat nggak? Berat. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, kayak enggak, ya kan? Siapa yang tidak biasa bangun jam 4, ya, tidak biasa bangun jam 4, berat nggak? Berat, ya. Nah, itu perlu proses untuk berlatih dan bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, gitu, ya. Nah, gitu, ya. Karena ada yang mengatakan begini, ya, jinnya waktu subuh itu, gitu, ya, itu akan jauh lebih hebat dan itu ada di mata kita. Itu jin subuh itu luar biasa dibanding dengan jin siang, ya. Itu, ya. Nah, tetapi siapa yang bisa mengalahkan, ya, jin atau setannya, ya, cepat tuh ke kamar mandi, ya, mau wudhu itu lebih bagus, ya, mau cuci muka tuh itu luar biasa, berarti satu kemajuan itu sudah bisa melawan, ya, si jin tersebut, gitu, ya. Bahkan satu langkah menuju masjid itu jauh lebih berat, ya, dibanding dengan orang yang lari 1000 kilometer, gitu. Itu membangun karakter. Jadi intinya membangun karakter menjadi sebuah habit, ya. Kan bagaimana ke depan itu menjadi sebuah habit, kebiasaan, itu perlu proses, perlu berlatih,
Ya, siap berlatih. Siap berlatih gitu ya. Seperti itu ya. Nah, jadi itu perlu proses ya, perlu proses. Tapi nanti endingnya kalau dia sudah menjadi sebuah habit dalam hidup kita itu enak, enak. Apalagi ke depan kita akan bekerja ya. Dan tapi juga kita perlu belajar sama orang lain. Ya, jangan sampai disebutkan oleh bangsa lain salah satunya bahwa kita ini sebagai bangsa yang males. Ya, jangan ya seperti itu. Kita tolak itu. Tapi tergantung kita. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Kita sampai kepada akhir acara hari ini. Terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan. Suatu pengalaman dan untuk pembekalan kita untuk hidup yang lebih baik ke depan sebagai bangsa dan warga negara Indonesia. Kita jadikan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara kita. Baik Bapak, Ibu, dan semua adik-adik semua yang ada di online dan yang ada di sini, kita masukin acara terakhir yaitu pemberian cenderamata Pak dari Kesbangpol. Ada satu usulan Bu kalau boleh. Baik Pak. Jadi adik-adik ini yang sudah mengikuti kegiatan itu diikat dalam satu ikatan alumni. Itu ya. Itu. Allah nanti usulannya kita sampaikan kepada Kesbang. Supaya senantiasa terus bersilaturahim ya. Jadi masukan. Iya, masukan ya. Adik-adik siap untuk jadi anggota alumni yang disampaikan Bapak? Sudah, kita sudah punya anggotanya Bu Lia. Baik. Kami mohon kepada Pak narasumber untuk di depan untuk disampaikan cenderamata Bu Lia. Tiga penghargaan. Nanti nanti kita sama. Ayo sama Ibu moderator kita foto bersama. Satu, dua, tiga. Terima kasih Kak. Terima kasih. Kita tutup untuk acara hari ini. Sekali lagi terima kasih pada narasumber untuk waktu dan tempatnya. Kita doakan tetap sehat selalu dan berbahagia untuk kita semua. Baik, terima kasih yang tidak terhingga juga kepada peserta yang sudah hadir di tempat ini dan di online, di daring semuanya. Kami ucapkan terlebih dahulu terakhir saya ingin memberikan mengatakan bahwa mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan sikap-sikap yang tidak bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara hari ini sudah selesai.